Yang bagus itu yang 3 yang kau ambil. Yang mana? Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar. Perkenalkan, nama saya Dana Rizky Anugrah. Dan saya Reza Berlian. Nama saya adalah Alfian Budianto. Di sini kami akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester atau UAS yang tugasnya yaitu melakukan observasi atau wawancara. Di sini kami akan mewawancarai tokoh yaitu Bapak Kepala Sekolah Aman 1 Konawe Selatan. Terima kasih. Observasi 1 persen. Bapak salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah menggulingkan zaman jahiliyah dan membentangkan kitab Islam, dan sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya. Kami dari empat ini adalah mahasiswa yang mengenali. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar. Nama saya Reza Berlian. Ada saudara Dana dan saudara Alfian bilang. Pertama pertanyaan kami yaitu sudah berapa lama Pak kita menjabat di masa 2 tahun. Selama masa jabatan Bapak ini kira-kira apa tantangan paling besar dalam jabatan Bapak selaku kepala sekolah masa Pak? Contohnya tantangan itu yang bagaimana? Ya, atau organisasi itu Pak. Iya, contoh yang tantangan itu. Menurut kalian contoh tantangan itu yang bagaimana? Tantangan itu misalnya ada beberapa siswa yang berulah sesuai dengan sekolah Pak. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Contoh tata tertib yang melanggar dalam yang bagaimana? Mungkin salah satunya mengeluarkan baju karena sudah mungkin bolos dan lain sebagainya. Kalau itu sebetulnya bukan tantangan. Kalau yang itu artinya kan tantangan berarti pembentukan karakter. Itu hanya karena dia tidak memenuhi tata tertib saja atau lupa. Jadi kalau itu dijadikan tantangan, cukup ditegur sudah selesai masalahnya, ya kan? Dan umumnya lah siswa di satu konser selama 2 tahun ini, selama kami di sini, cukup disampaikan, ditegur dalam membentuk karakter itu sudah memenuhi atau memberikan perilaku yang sesuai dengan tata tertib sekolah atau madrasah.
Jadi ditegur, nggak disanksi apa. Jadi harapan-harapan ke depannya Pak untuk Man 1 Konsel itu Pak? Harapan saya sebagai pengamat tentunya Man 1 Konsel bisa masuk IAIN siswanya, ya kan? Baik bebas tes, kalau dalam bebas tes kan? Tidak Pak, bebas tes ataupun apa namanya ujian bersama ya. Iya. PTKI. Ya, PTKI ya. Ya, itu harapannya. Dan sudah banyak yang masuk. Selanjutnya Salah satunya ya. Yang kedua, kalau udah masuk perguruan tinggi ya bisa keluar dari Man 1 Konsel menjadi alumni yang mandiri. Tentunya untuk mencari keterampilan baru selain belajar di selama ini kan belajar di Man 1 Konsel layaknya belajar siswa SMA. apa kira-kira Pak keunggulan Man 1 Konsel ini dibanding Konsel lain? Oh, saya tidak bisa bandingkan keunggulan kita. Yang membandingkan itu orang lain, dan kami hanya berupaya supaya satu, keluar bisa masuk perguruan tinggi. Dua, bisa berkompetisi dari berbagai bentuk kompetisi yang dilaksanakan IAIN, UHAKO, Muhammadiyah, perguruan tinggi lain kalau ada biayanya. Tantangannya tadi salah satunya itu di sini tidak ada biaya tambahan dari siswa. Kamu dulu waktu SMA ada tambahan biaya? Waktu SMA Apa? tambahan biayanya karena kita berprestasi diberikan semacam Tidak, kamu yang membiayai di sekolah. oh tidak Tidak ada ya. Di Mantuban? Tidak ada ya. Itu satu tantangan. Jadi satu tantangan madrasah negeri atau sekolah negeri untuk berprestasi itu karena biaya. Karena BOS itu bukan sekolah gratis. BOS itu adalah pembiayaan standar minimal. Beda itu ya. Iya, standar minimal itu. Jadi jangan mengharap kita membuat keunggulan sekolah kalau hanya mengandalkan BOS, karena itu BOS adalah biaya standar minimal. penjualannya di atas satu kali. Ya sekali setahun. Jadi standar minimal pendidikan itu di BOS, tapi standar unggul dia ada. Tanya sama Mbak dari ya kan, tanya mensatukan dari begitu. Itu mungkin jumlah bosnya berbeda Pak. Sama semua se-Indonesia. Jadi kan orang pada cari sekolah gratis. Yang bilang masuk perguruan tinggi kan dari gratis. Ya, kalau orang mencari kedokteran setinggi-tingginya itu angka, tapi kok masih gratis. Karena kualitas mutu seseorang dalam pendidikan itu pasti berhubungan dengan kos. Ya, kalau kamu orang sering demo tentang kenaikan SPP itu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil menjadi unggul. Jadi salah satu keunggulan itu adalah salah satu tantangan itu adalah menuju keunggulan itu kosnya yang terbatas. Siapa sih yang mau pergi ke Jawa? Siapa yang mau ke Sunan Ampel rumah tanpa biaya? Nah, walaupun terbuka lebar untuk kita berkompetisi. Besar sekali kayaknya. Iya, karena kosnya besar. Tapi kan orang tua tidak mampu. Dan itu Pak di Man 1 Konsel ini ada berapa unit seluruh siswanya? 370 orang. Laki-laki berapa unit? Saya tidak tahu. Setengahnya. Dengan prestasi yang Nanti datanya itu minta di TU tentang data-data siswanya, data siswa, data guru, data staff. dari selama Bapak menjabat apa prestasi apa yang telah murid Itu ada yang masuk perguruan tinggi itu prestasi minimal, standar minimal kan? kalau yang Pokoknya standar minimal saja kita semua karena di sini umumnya tidak merespon baik, bukan tidak merespon baik.
susah, bukan karena negatif sifatnya, masih membutuhkan pendekatan tertentu untuk menuju madrasah unggul. Masih salah satunya adalah orang tua membantu membiayai kos peningkatan madrasah unggul itu belum memadai. Nanti dilihat ciri-ciri unggul itu begitu ya. Jadi unggul, kos unggul. Kalau pernah dengar namanya Manice ya, tanya ke Manice bagaimana dia unggul. Ya, wawancara unggul kesilakan ke Manice. Kalau menjadi pembanding. Misalnya sekarang Anda datang sini wawancara tentang standar minimal. Pokoknya standar minimal mengikuti kurikulum Dikbud. Ya. Kalau keunggulan dengan SMA ya ada satu. Di sini 10 jam mapel agama, di SMA hanya 2. Ketiga kan. Saya tanya kalian yang belajar di SMA berapa kali belajar agama setiap minggu? Bukan. Di sini banyak 5 kali. Ya. Kamu sudah tahu yang ada di IAIN itulah yang ada di mana. Tapi tidak ada di SMA kan? Nah, itu kalau di SMA dengan MA. Tapi kalau MA satu konsul dengan Manice bisa lihat sendiri. Ya. Madrasah itu ada 5 kategori. Nggak tahu kalau yang dari Tuban pernah dengar. 1, madrasah insan cendekia. Kalau di Jawa Timur itu tidak ada kayaknya. Dari Jawa Tengah. Kemudian madrasah aliyah program keagamaan, namanya PK. 11 saja di Indonesia. Salah satunya di Makassar. Kalau di Jawa Timur di NTB itu ada 1. Nggak tahu kalau di Jawa Timur. Nah, namanya program PK, namanya program PK. Jadi dia itu modern school. Kemudian madrasah aliyah plus. Madrasah aliyah plus itu satunya itu contohnya kalau di Jawa Timur itu kayaknya di Bojonegoro ada. Nah, di Malang juga ada. Nah, kalau di Mandua Malang lah, kalau kota Malang. Kalau mencari yang unggul dia lihat di Mandua kota Malang, dia di internet. Kemudian yang keempat namanya madrasah aliyah berasrama. Nah, di Mandua kota Malang juga ada, di Mansar Kendari ada, di 34 provinsi ada. Kemudian madrasah reguler. Jadi kami ini madrasah reguler. Jadi kalau mau diskusi dengan baik, dengarkan apa yang saya bilang ini. Kalau kalian mau diskusi dengan baik dengan dosen, madrasah aliyah reguler yang ini dengan Tuban juga untuk madrasah atau Mansar Surabaya lah termasuk. Ya. Jadi sebelum karena kan pertanyaan apa keunggulannya, paling tidak lihat 5 kategorinya. Lihat 5 kategori madrasah ini. Jadi saya tidak akan mungkin bilang saya unggul, kan ada 4 ini yang lebih punya karakter. Ya, saya punya karakter. Atau kalau kau membandingkan satu konsep sama satu kelas, karakternya beda dan dia lebih unggul. Karena madrasah aliyah karakter buat madrasah aliyah pola karakter khususnya. Dia namanya madrasah aliyah besar. Jadi banyak madrasah aliyah, banyak sekali. Dia punya model. Jadi kalau sebetulnya ini tugas mestinya itu sebelum ujian semester supaya masuk kegiatan diskusinya. Ya, kami yang berdiskusi. Ya, saya kasih gambar. Berarti dengarkan yang saya bilang. Jadi kalau mau tanya keunggulannya satu konser, dia madrasah aliyah reguler, dia bisa dibandingkan yang 4 ini. Kecuali kau bandingkan SMA, keunggulannya itu tadi ada mapel 5 pelajaran. Kalau SMA biasa kan ekskul ya sama saja pramuka, OSIS sama juga pramuka kan. Kegiatan-kegiatan nanti kamu buka di internet itu apa sih aspek-aspek kompetisinya sekolah SMA. Misalnya di Raimuna kalau pramuka, Raimuna ya.
dari Muna Kalimpang ya. Kemudian ada lagi namanya Parliamentary School, Awareness School, ya kan, MASMA. Dilihat siapa yang unggul, karena sehingga kamu bisa memberikan komparasi antara saya satu konser dengan Mansa dari Mansa Muna. Yang pasti di Bengkala ada dari swasta mungkin MPS di swasta dari situ sebelah Pelabuhan ya, atau satu bau dan seterusnya. Nah, itu keunggulan yang harus kalian lihat. Jadi cukup saya sebut 5 ini, kamu sudah bisa riset di kajian pustakanya di internetnya. Siapa sih yang ikut dengan keunggulan masing-masing? Dan kami hanya baru unggul di bidang tadi, beda dengan SMA untuk mapel agama. Kemudian sudah juga bisa masuk perguruan tinggi, IAIN, UHO. Yang pasti yang bebas tes kemarin itu kalau dijadikan unggul itu dari jatah yang tersedia itu 50, 25 gitu. Tidak ada anak-anak yang jalan kalau sekarang kita pakai 2 kali biasa yang hari kalau yang datang ke sama ekonomi masuk dulu yang belum berarti dari ekonomi mungkin itu. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang terbaru yang itu belum berlaku kepada semua sekolah madrasah. Tapi satu konser itu sekarang menjadi piloting pelaksanaan. Ada beberapa sekolah di Pulau Selatan, jadi tidak semua. Ada kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah saja tidak dengan Iya kan kita piloting belum semuanya. Jadi untuk Pulau Selatan itu hanya beberapa sekolah termasuk Pulau Selatan. Dan mungkin 2023 baru diberlakukan secara keseluruhan. Sedangkan kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang kita berlakukan selama ini. Mungkin kalian juga dulu ya. Nah itu adalah kurikulum 2017. Itu untuk kelas 11-12 masih karena tidak bisa kita langsung lepas limpahnya dari setiap kurikulum baru dimulai dari kelas 1. Kemudian perbedaannya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu dari struktur kurikulumnya. Kurikulum jumlah jam itu sangat berbeda. Kemudian strateginya kalau kurikulum 2013 penjurusan ada di kelas 10. Di kelas 10 masuk sudah dapat peminatan atau jurusannya. Sedangkan kurikulum Merdeka itu kelas 10 semua belajar sama, tidak ada penjurusan atau peminatan. Nanti di kelas 11 baru ada kelompok peminatan atau pelajaran. Ya, mahasiswa bisa memilih apakah dia mau ambil kelompok IPS, kelompok keagamaan, dan kelompok mata pelajaran. apanya dengan menyerapkan kurikulum Merdeka Pak? Harapannya ke depan bisa. Ya tentu karena ini program pemerintah, maka kita pihak sekolah atau madrasah hanya menjalankan. Harapannya kita ini lebih bagus daripada kurikulum yang pernah dilakukan, khususnya dalam hal pengembangan karakter, untuk kurikulum 2013 salah satu perbedaan yang mencolok padanya penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 10. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila ini dia berupa proyek. Jadi namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Harapannya proyek ini dari proyek yang dilakukan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk lingkungan madrasah. Tidak hanya untuk guru dan siswa, tapi nanti masyarakat lingkungan sekitar itu bisa memanfaatkan atau memperoleh hasil dari proyek yang dilakukan oleh madrasah. Dan selama ini kan kita hanya datang belajar di sekolah, mungkin sumbangsi kita terhadap lingkungan sekitar tidak ada. Jadi karena mungkin dulu
di masyarakat apa bantuannya masyarakat sekitar kan begitu selama ini tidak terlihat seperti itu. Nah dengan adanya proyek ini kesempatan diberikan kepada sekolah, guru dan siswa untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat manakala nanti ada proyek ataupun penelitian atau apapun bentuknya yang itu mungkin perlu dan itu akan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar. Pada Pak, selanjutnya mungkin kira-kira apa saja faktor penghambat ini Pak, penghambat penyerapan kurikulum merdeka ini? Ya tentu sebenarnya bukan penghambat tapi itu tantangan juga ya. Karena ini kurikulum baru, kita butuh proses belajar, ya kan, untuk bisa maksimal menerapkan, mengimplementasikan, kemudian melaksanakan sesuai dengan tujuan ataupun yang diinginkan oleh kurikulum itu. Nah, tentu ini kan kami pilot ini kan mulai bulan Juli kemarin. Ini baru berjalan lebih kurang 5 bulan. Biar masuk tahun yang baru. Ya, jadi lebih kurang 5 bulan berjalan. Tentu masih banyak kekurangan. Kenapa? Karena pembekalannya terhadap guru-guru, kemudian kepala madrasah, kemudian tenaga pendidikan tentang apa itu kurikulum merdeka itu masih sangat terbatas. Ya, kita lebih banyak belajar lewat media online ya, atau mungkin mengikuti kegiatan pelatihan yang sifatnya online. Nah, sehingga itu mungkin ada persepsi yang atau aplikasi yang kita lakukan di sekolah yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum merdeka. Dan ini yang terus kita genjot, memberikan pembekalan kepada guru-guru, kemudian itu juga kepada siswa tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan kurikulum merdeka itu supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Kalaupun hambat, saya pikir tidak ada ya hambatan secara berat. Kalau siswa itu tidak ada masalah. Yang mungkin tantangannya di proyek itu karena proyek ini kan sesuatu hal yang selama ini belum dilakukan. Di kurikulum 2013 ada juga model pembelajaran proyek, tapi itu tidak ditekankan harus dilakukan. Kalau sekarang itu kita diwajibkan mengalokasikan waktu 30%, ya, 20 sampai 30% untuk melaksanakan proyek. Jadi tidak ada lagi bilang boleh kita lakukan atau tidak, tapi ini wajib dilakukan. Setiap madrasah itu harus mengalokasikan waktunya guru-guru untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dengan waktu 20 sampai 30% dari jam pelajaran yang harusnya dituntaskan pada tahun itu. Berarti Pak tujuan ini untuk menggantikan dari kurikulum 2013. Iya, secara otomatis kalau berlaku kurikulum merdeka maka kurikulum 2013 tidak akan berlaku lagi. Ini ibaratnya cuma percobaan ya, atau memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa di tahun 2023 sampai di atas. Iya, rencananya seperti itu. Maka harus di 2022 ini harus namanya madrasah atau sekolah pilot ini yang itu nanti akan menjadi sekolah yang menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain ketika mereka menerapkan kurikulum 2012 di tahun 2023. Jadi ada sekolah rujukannya mereka untuk bertanya atau untuk konsultasi bagaimana sesungguhnya penerapan kurikulum. Berarti Pak tadi kan sudah dikatakan bahwa nanti kelas 10 itu ada namanya pilih jurusan ketika sudah kelas 11. Nah, berarti di situ dia memilih secara dia sendiri kemauannya atau dipilihkan dari nilai-nilainya. Ya, jadi di kelas 10 ini semua siswa mendapatkan pelajaran yang sama di setiap kelas paralel ya, mulai kelas 11, 12, 13, 14 sampai 15 itu mereka menerima pelajaran yang sama.
Nah, bagaimana proses pengelompokannya nanti, pemilihan minatan atau pemilihan minat terhadap kelompok mata pelajaran itu salah satunya adalah kita mempertimbangkan dari siswa. Dari mana bisa kita lihat? Tentu dari hasil asesmen ya, asesmen baik itu asesmen formatifnya, kemudian sumatifnya ya. Nah, dan nilai rapor hasilnya ya, nilai rapor yang terakhir. Itu pun juga kita mesti juga mendengar masukan-masukan dari siswa itu ya, seperti apa ya. Yang jelas tidak murni kita harus mengikuti dari hasil asesmennya itu ya, karena kekhawatiran kita nanti tidak akan berimbang ya, misalnya atau jangan sampai ya terjadi semua memilih kelompok IPS sehingga tidak mau memilih yang misalnya kelompok IPA. Jadi tetap ada keseimbangan ya, masukan dari sekolah, sehingga proses keberlanjutannya pendidikan di madrasah itu dari kelompok-kelompok ilmu yang ada selama ini itu masih tetap terpenuhi, sehingga tidak ada kelompok ilmu pengetahuan yang menjadi kosong yang selama ini berjalan. Sangat berbeda dengan kurikulum 13 ini. Kelas 10 sudah diatur sedemikian rupa dari tes masuknya ya, tes masuknya di situ dilihat dan itu juga diatur. Nanti perkembangannya selanjutnya dilihat lagi hasilnya. Oh ternyata siswa ini kayaknya tidak cocok kita bisa dimutasi sebelum akan keterangan. Ini kalau untuk kelas kurikulum 2013, kurikulum merdeka jadi kelas 11 perlu siswa itu akan dalam minatnya. Pengumuman yang diumumkan itu berarti itulah kriteria untuk dijadikan sebagai siswa Manfaat Selatan melalui proses penilaian itu. Ada tahapan-tahapannya. Melalui ada angket yang dipergunakan. Oh iya, kemudian penilaian kegiatan-kegiatan ekskulnya melalui angket semuanya itu. Ya di situ bisa dilihat bagaimana karakternya mereka. Selanjutnya Pak, kira-kira apa tantangan yang paling besar dalam mahasiswa ini, kira-kira apa tantangannya dalam kesiswaan Pak? Tantangannya itu yang pertama dalam proses pembelajaran. Iya, tantangan itu yang paling diutamakan. Proses pembelajaran itu tantangan siswa itu seolah-olah itu terpilah-pilah dalam studi yang mereka senangi. Ya, pokoknya ada yang misalkan senang pelajaran ini, ketika pelajaran itu senang dia tidak hadir lagi. Itu tantangannya. Selanjutnya tantangan yang dihadapi itu adalah waktu kehadiran siswa itu di pagi hari kan ditentukan. Ya, berdasarkan rapat komite ditawarkan kepada orang tua siswa bahwa jam apel itu pagi jam sekian, misalkan jam 7.00 sudah apel, kemudian proses pembelajaran dilaksanakan 7.15. Nah, terkadang siswa itu di situ letak kelemahannya adalah terlambat datang. Disebabkan biasa dipertanyakan kenapa terlambat datang, kendaraannya masih dipakai. Itu tantangan buat guru. Namun semua itu bukan merupakan penghalang buat mereka, tetap kita terima. Namun ada sanksi kecil yang diberikan kepada siswa yang bersangkutan sehingga seolah-olah sanksi itu merupakan suatu acuan buat mereka untuk merubah kondisinya, situasi dan kondisi buat mereka untuk hari berikutnya. Kira-kira Pak, kegiatan apa saja mahasiswa yang bisa diikuti di Mansatu Konseling? Dari siswanya. Mungkin ada ekstranya. Dia kan kurikulernya banyak ya, berdasarkan karakter mereka kan. Sebelum itu yang melalui proses PDB itu masam itu kan di situ sudah dibuatkan kayak angket begitu dalam hal pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, misalkan si A sedang bervoli, sedang futsal, namun ditentukan. Selain pramuka itu kan merupakan satu kegiatan ekstra yang wajib masuk dalam kurikulum, namun tidak dicantumkan dalam kurikulum karena membutuhkan waktu yang lama sehingga dilaksanakan di sore hari, sehingga dia seolah-olah kegiatan ekstra kurikuler. Nah, itu adalah wajib setiap siswa.
Kemudian yang diharuskan setiap siswa itu cukup 2 kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan selain pramuka adalah misalkan dia pilih UKS, kemudian yang lainnya misalkan dia pilih futsal, itu 2 stop, kemudian 3 dengan pramuka. Selanjutnya mungkin Pak, kira-kira kesalahan-kesalahan apa saja yang membuat siswa tersebut bisa dikeluarkan dalam sekolah Pak? Ada jenjangnya, ada tata tertib Mansatu Korea Selatan yang dibuat oleh sekolah, direncanakan, ya diperencanaannya itu dibuat, setelah itu ditawarkan kepada orang tua siswa melalui rapat komite. Setiap item itu ditawarkan, misalkan poin 1 ketika merokok mendapatkan ketika didapatkan merokok dia dapat poin 9. Masa kita poin itu dikumpulkan sampai 100 setelah mencapai 75 itu surat panggilan orang tua pertama, sampai panggilan kedua, sampai ketika poin dapat 100 poin, panggilan ketiga langsung orang tua panggil, langsung dikeluarkan. Jadi ketika mencapai poin 100 siswa yang bersangkutan dikeluarkan. Jadi melalui teguran-teguran dulu. Teguran, ada 2 kali teguran. Jadi pertama teguran dulu, dipanggil yang bersangkutan. Setelah itu melakukan keduanya, baru dikirim surat pertama kepada orang tuanya. Jadi sudah adakah yang seperti itu Pak? Ada banyak. Ada banyak juga. Banyak yang terjadi. Tapi tidak dengan danar mungkin Pak? Ya, tidak dengan danar. Hampir. Cuma dia aktif di kegiatan. Oh iya. Ada spesialis. Ada spesialis. Ya betul. Selanjutnya mungkin Pak, dari siswa ini, kira-kira apa sih yang membanggakan dari mereka, yang membuat hati guru-guru di sini? Oh, mahasiswa di Mansatu Konsel itu begini. Prestasi. Iya, prestasi. Melalui ada istilahnya olimpiade. Ya, olimpiade kerjanya misalkan di lomba biasanya sering diikuti itu KSM itu yang memang ajarnya Kementerian Agama. Misalkan matematika, biologi, fisika, kimia itu biasa kan anak-anak juara. Sampai sudah ada yang di tingkat nasional. Kemudian di kegiatan ekskul pun banyak sekali. Itu merupakan kebanggaan kita. Yang membuat kepada siswa itu terkadang misalkan siswa itu membuat kesalahan, tapi kita ingat bahwa ini prestasinya bagus itu. Jadi mungkin yang terakhir ini Pak, apa harapan Bapak tentang siswa di Mansatu Konsel ini, harapannya ke depan? Ya mudah-mudahan ya, dengan artinya semenjak mereka berada di Mansatu Korea Selatan itu kan mereka itu mendapat pendidikan dan pengajaran. Ada suka dukanya juga. Suka dukanya juga banyak, tapi sudah begitulah kehidupan sekolah. Pokoknya mereka itu tetap siap menerima tantangan. Yang tidak siap menerima tantangan berarti dia harus pergi ya. Tantangan itu mungkin merupakan terbawa sampai mereka berhasil. Dan kami dengan kehadiran tanpa mereka juga kita tidak bisa berbuat. Jadi kolaborasi antara siswa dengan guru itu untuk mendapatkan bahwa Mansatu berhasil. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa itu. Jadi ketika kita guru mendapat tantangan dari siswa, kita harus terima juga. Begitu pula juga siswa itu ketika mendapat tantangan dari guru, dia tetap terima dengan bagus demi keberhasilannya mereka. Jadi semua prestasi yang didapat oleh siswa itu kebanggaan yang Mansatu Konsel, dan itu terbukti banyak sekali dia dapatkan. Kemudian dampak-dampak yang negatifnya terhadap siswa itu tetap kita coba memberikan yang terbaik buat mereka. Ya, bukan bahwa tindakan mereka perbuat itu langsung kita tindakan, enggak. Kan ada BK. Ya. Kesiswaan ke BK, wali kelas ke BK, ke kesiswaan baru kepala sekolah. Iya betul. Nah, itu. Jadi tantangan seperti itu. Tetapi ketika siswa itu dikeluarkan, berarti memang betul-betul sudah melakukan. Artinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak ada lagi toleransi. Menyangkut nama baik nih, gitu. Jadi oke, mungkin Pak, hanya itu yang bisa kami terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ini, karena itu adalah tugas kami Pak, tugas UAS sama dulu. Kumpulnya dengan kau ya.
Benar masuk. Baru masuk Pak, semester 1. Tidak, sekarang bisa menikah katanya. Menikah sama siapa? Dustin mana Dustin? Dustin. Ada aja. Tapi memang banyak Pak, kalau sudah lewat itu di kampus, begini ukti-ukti. Cuman takutnya jadi kalau dia bersama-sama dengan Dustin, dari Orang tahu. bingung. toh? Saya saja pernah Pak, satu kali saya di masjid, saya pegang tangannya ini, saya ajak masuk kelas. Ternyata yang saya ajak ini adanya Dustin. Dustin. Dia bilang, ih siapa kamu? Terus aku tidak ingat satu kelasmu. Saya perhatikan, ih kayak ada yang beda. Main kasih deh ini. Iya, ini. Kelas. Biasa kalau saya pukul dia melanggar, biasa Dustin kadang Dustin sama pukul. Kalau itu pelajar sudah tahu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Bisa kita ambil sesi fotonya dulu.